Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Saputra dengan NPM 227002030 kelas B untuk mata kuliah Pentanahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengecekan grounding pada tempat tinggal saya dan melakukan analisis jenis tanah apa yang ada di tempat tinggal saya dan elektroda pentanaan seperti apa yang cocok untuk dipasang. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu grounding atau pentanahan. Nah, grounding atau pentanahan adalah suatu sistem proteksi dari instalasi listrik di mana cara kerja dari pentanahan ini sendiri adalah menyalurkan arus berlebih dari komponen listrik atau peralatan listrik yang menciptakan suatu jalur aman sehingga tidak menimbulkan suatu korsleting listrik atau percikan api yang bisa menimbulkan kebakaran. Apa saja sih jenis-jenis dari elektroda pembumian ini sendiri? Yang pertama ada elektroda batang. Nah, elektroda batang ini seperti namanya, ini berbentuk batangan besi baja. Nah, elektroda batang ini cocok untuk dipasang pada jenis tanah yang memiliki resistansi yang rendah dan tidak berbatu. Nah, yang kedua ada elektroda pita. Nah, elektroda pita ini sangat cocok untuk dipasang pada tempat yang berbatu. Nah, hal ini dikarenakan bentuk elektroda ini bisa menyesuaikan dengan tempatnya. Nah, dan untuk menghindari bebatuan bisa. Nah, selanjutnya yang ketiga ada elektroda plat. Nah, elektroda plat ini sangat cocok digunakan pada jenis tanah yang memiliki resistansi yang tinggi dan tidak berbatu. Hal ini dikarenakan luas penampang dari si elektroda plat ini memiliki luas yang besar sehingga kontak dengan tanahnya lebih besar. Hal apa saja sih yang mempengaruhi baik dan buruknya pentanahan? Yang pertama ada kelembaban. Seperti yang diketahui, air merupakan penghantar listrik yang baik. Pada tanah lembab memiliki kandungan air yang sangat tinggi sehingga daya hantar listriknya pun menjadi sangat baik. Sedangkan pada tanah kering atau tidak lembab memiliki kandungan air yang sangat sedikit sehingga daya hantar listriknya pun menjadi sangat buruk. Yang kedua ada tahanan jenis tanah atau resistansi. Nah, tahanan jenis tanah ini mempengaruhi aliran dari listrik. Semakin besar tahanan jenis tanahnya, maka aliran listrik ini menjadi sangat kecil karena terhambat. Sedangkan jika sangat kecil tahanan jenisnya, maka aliran listrik menjadi lancar. Nah, yang ketiga ada karakteristik tanah. Seperti yang diketahui, tanah itu ada memiliki beberapa jenis karakteristik. Ada tanah sawah, tanah berpasir, tanah batuan. Nah, jika elektroda dipasang pada tanah berbatu, maka elektroda yang dipasang pun harus sesuai, karena jika mengenai batunya yang merupakan isolator, maka daya pentanahannya pun akan buruk. Nah, kenapa sih pentanahan itu harus baik? Seperti yang diketahui, dalam instalasi listrik memiliki proteksi, yaitu pentanahan. Pentanahan ini berjalan dengan komponen yang dinamakan LCB. LCB ini akan berjalan dengan baik jika pentanahannya pun baik juga. Jika pentanahannya buruk, LCB ini bisa saja berjalan tidak semestinya, yang mana jika diperlukan malah menyala, dan jika diperlukan malah tidak menyala, sehingga bisa menyebabkan korsleting listrik ataupun percikan api yang bisa menyebabkan kebakaran. Ya, saya sudah
sudah sampai di APP atau alat ukur batas atau KWH meter, bisa dilihat di KWH meter ini sudah terpasang grounding dengan baik dan sudah tersalur ke dalam. Tapi jika dilihat dari kabelnya ini sendiri, karena bisa dilihat sekitar 1 mm, kemana sagarnya ini 6 mm. Untuk analisis tanahnya ini sendiri tidak bisa dilakukan di sini dikarenakan tanahnya ini sendiri sudah disemen. Maka dari itu, mari kita analisis tanah di tempat lain. Ya, saya sudah ke lokasi tanah dan bisa dilihat dari fisik dan teksturnya tanah ini bertekstur lembek dan lembab ya. Nah, untuk karakteristik ini merupakan karakteristik dari tanah garapan dan tanah liat. Nah, untuk tanah ini memiliki resistansi sekitar 10-200 ohm. Yang mana tanah ini sangat cocok menggunakan elektroda pembumian bertipe elektroda batang. Kenapa hal ini demikian? Dikarenakan yang pertama lembab sehingga resistansinya ini rendah. Yang mana tidak membutuhkan kedalaman elektroda yang terlalu dalam, sehingga elektroda batang saja sudah cukup tanpa menggunakan elektroda plat yang harganya mahal. Selain itu juga dari karakteristik ini tidak memiliki bebatuan, sehingga tidak memerlukan elektroda pita yang mana ini digunakan untuk menghindari batu-batuan. Yang mana untuk elektroda batang ini sudah cukup. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan ucap atau kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.